Ketika kita belajar untuk memahami perasaan orang lain, maka itu artinya kita juga sedang belajar untuk menghargai orang lain juga. Dan ketika kita belajar memahami perasaan orang lain, maka nantinya kita akan dipertemukan dengan orang yang belajar memahami perasaan kita juga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Anissa Rahmani dari Komunikasi Kelas D. Di sini aku akan membahas atau sharing tentang bagaimana sih cara untuk belajar memahami perasaan orang lain. Nah, sebelum membahas itu, sebenarnya ada poin penting nih yang perlu kita bahas terlebih dahulu, yaitu sebenarnya apa sih yang mendasari dan latar belakangi seseorang untuk gak berani cerita atau bahkan ngomong ke orang lain ketika mereka lagi punya masalah. Yang pertama yaitu adanya perasaan takut. Ya, perasaan takut ini seringkali mendominasi seseorang untuk gak berani cerita atau bahkan gak berani ngomong. Karena takut dianggap lemah, takut dianggap gak berdaya, atau bahkan takut nantinya orang yang dia ajak untuk berbagi cerita itu memberikan respon yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, padahal hal tersebut kan belum tentu pasti ya. Tapi karena sudah terlalu mendominasi, akibatnya mereka lebih memilih menyimpan masalahnya sendiri. Nah, yang kedua, adanya trauma di masa lalu. Nah, kalau trauma di masa lalu ini, seperti kalau yang poin pertama dia nggak berani cerita, kalau di poin kedua ini mereka berani cerita, tapi ternyata karena responnya nggak baik, terutama ketika mereka cerita ke keluarga, ternyata keluarganya itu bukan memberikan dukungan atau support, malah memojokkan dari masalah yang mereka ceritakan. Akhirnya mereka merasa, oh, alangkah lebih baiknya kalau mereka nggak berbagi cerita ke siapa-siapa. Karena kalau keluarga terdekat aja memberikan respon seperti ini, apalagi nanti kalau mereka cerita ke orang lain, gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini mungkin terkesan agak egois buat sebagian orang, tapi itu hal yang pernah aku alamin juga. Jadi, ketika ada masalah, bingung mau ceritanya tuh kayak gimana. Jadi kita tuh pengennya orang lain langsung ngerti aja kalau kita tuh pengen nyelesain masalahnya tanpa harus cerita. Kalau buat orang-orang yang gak pernah ngerasain bilang itu egois, tapi sebenarnya kita tuh lagi mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkannya, karena takut salah nantinya ketika mengucapkan, atau malah nantinya jadi malah memperkeruh suasana dan keadaan. Nah, setelah kita tahu nih 3 poin tadi, apa yang melatar belakangi seseorang untuk gak berani cerita, hal selanjutnya adalah buat mereka berani cerita. Caranya gimana? Kalau misalnya kalian ketemunya sama orang baru, jangan langsung sok akrab gitu. Karena terkadang ada orang yang sok akrab di sini mungkin lebih ke sok kenal sok dekat gitu ya. Karena ada sebagian orang yang ngerasa risih atau bahkan gak enak gitu kalau langsung disok akrabin. Jadi kalau misalnya kalian ketemu orang baru, mungkin bisa perkenalan dengan nanya, apa sih kesukaan kamu, atau apa yang kamu gak suka, kali aja ada kecocokan satu sama lainnya. Tapi kalau menurut kalian itu udah mainstream banget, kalian bisa kok beri pertanyaan yang menurut kalian santai tapi nggak terlalu terkesan basa-basi banget gitu. Nah, kalau misalnya mereka udah berani jawab atau menanggapi pertanyaan yang kalian berikan, kalian itu memfokuskan perhatian kalian ke dia. Itu artinya kalian menghargai ketika mereka berbicara. Dari situ mereka akan merasa, oh, ketika kita ngomong sama dia, kita dihargain ya, kita dihormatin. Dari situ nantinya ketika udah mulai akrab dan dekat, mereka bisa naruh kepercayaan yang lebih ketika mereka punya masalah yang akhirnya nanti mereka bisa berani cerita ke orang lain gitu. Nah, yang terpenting adalah ketika kita belajar memahami perasaan orang lain itu, kita bisa lihat dari orang-orang sekitar kita kok. Karena bertemu dengan berbagai macam watak dan karakter itu akan membangun kepedulian dan empati kita untuk memahami perasaan orang lain. Jadi yang terpenting adalah jadi pendengar yang baik, maka orang lain nantinya akan jadi pendengar yang baik juga untuk kita. Caranya gimana? Kalau misalnya orang lain lagi bicara, usahain jangan megang HP atau fokus ke lain hal. Karena
Dengan begitu, orang akan merasa dihargai dan dihormati ketika sedang berbicara. Sekian, terima kasih. Semoga ketika kalian sedang belajar memahami perasaan orang lain, maka kalian akan dipertemukan juga dengan orang yang belajar memahami perasaan kalian juga. Karena apa yang kita tanam, maka itulah yang kita tuai.